Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menyiapkan berbuka puasa bagi kita semua umat muslim Indonesia yang taat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait buku yang sangat menarik untuk dibahas dan diulas bagi kita para generasi-generasi mufassirin Indonesia, yaitu buku dari Bapak Wildan Imaduddin Muhammad yang berjudul buku Konstruksi Sejarah Mushaf Al-Quran Abad Pertama, di mana buku ini merupakan sebuah karya akademik penting dalam kajian sejarah teks Al-Quran. Penulis yang lahir dari latar belakang akademis Islam dan memiliki otoritas dalam bidang sejarah serta filologi Al-Quran mencoba untuk mengkaji ulang narasi ortodoks mengenai kodifikasi atau tadwinul mushaf pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Tentunya jika kita amati secara seksama, buku ini berupaya untuk menyajikan gambaran yang lebih kompleks dan nuansa historis yang kritis atas pembentukan teks Al-Quran sebagaimana dikenal umat Islam pada hari ini. Tentu dengan menelusuri sumber-sumber Islam klasik dan membandingkannya dengan temuan-temuan filologi serta manuskrip awal, Bapak Wildan Imaduddin Muhammad ini menghadirkan diskursus baru ya dalam studi ulumul Quran yang selama ini cenderung normatif dan apologetik ya. Jadi jika kita ulas lagi lebih dalam ke buku ini, tentu kita akan menemukan bahwasannya buku ini terbagi ke dalam beberapa bab tematik ya, yang masing-masing menyusun narasi historis mengenai pembentukan mushaf sejak masa Nabi hingga pasca standarisasi Utsmani. Berikut yang dapat kita akan coba eksplorasi apa saja yang termaktub dalam buku tersebut. Yaitu yang pertama adalah tradisi pewahyuan dan lisan pada masa Nabi Muhammad. Penulis memulai pembahasan dengan latar belakang historis, yaitu mengenai masyarakat Arab abad ke-7 yang dominan mengandalkan transmisi lisan ya. Penulis menekankan bahwa pada masa Nabi Muhammad, wahyu Al-Quran disampaikan melalui hafalan para sahabat dan sebagian kecil melalui catatan lepas, qiraah wa kitabah. Namun belum terdapat usaha sistematis untuk menyusun satu mushaf secara komprehensif. Lalu penulis juga menunjukkan bahwasannya Nabi sendiri tidak meninggalkan mushaf final dalam bentuk buku, tetapi lebih sebagai wahyu yang tersimpan dalam memori para penghafal dan serpihan catatan yang tersebar. Lalu kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu kodifikasi awal pada masa Abu Bakar dan Umar. Meninggalnya banyak penghafal Al-Quran dalam Perang Yamamah mendorong munculnya kekhawatiran atas kelestarian teks Al-Quran itu sendiri. Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab memulai proyek kodifikasi ini. Penulis juga menggarisbawahi bahwa proyek ini masih bersifat pengumpulan, bukan penyusunan redaksi yang final. Sehingga mushaf ini hasil dari pengumpulan Zaid bin Sabit, di mana disimpan oleh Hafsah dan tidak langsung disebarluaskan. Sang penulis juga melihat kodifikasi ini sebagai fondasi awal, namun belum mengarah kepada pembakuan bacaan atau penyeragaman atau penyatuan dialek. Lalu masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu standarisasi dan eliminasi varian. Ya. Kodifikasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan lebih bersifat politis dan administratif. Ya, tujuannya tentu bukan sekedar untuk menjaga teks saja, tetapi menghindari perpecahan akibat perbedaan bacaan atau qiraat dan dialek. Ya, penulis juga mengulas bahwa proyek Utsmani ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pembentukan mushaf standar. Namun penulis ya secara kritis menunjukkan bahwa walaupun kodifikasi di masa ini dianggap final, mushaf Utsmani tetap menyisakan ruang perbedaan, terutama dalam aspek qiraat dan rasm. Ya, beberapa manuskrip Al-Quran kuno yang ditemukan modern, seperti Palimpsest Sanaa, mengindikasikan bahwa varian tekstual tetap ada bahkan setelah proyek ini rampung. Lalu masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu manuskrip awal dan varian tekstual, di mana salah satu kontribusi besar buku ini adalah eksplorasi atas manuskrip-manuskrip awal Al-Quran seperti Mushaf Topkapi, Tasken, dan Palimpsest Sanaa. Penulis yaitu Bapak Wildan Imaduddin Muhammad juga membahas temuan tekstual dari studi filologi dan epigrafi dan paleografi yang memperlihatkan adanya perbedaan dalam bentuk rasm dan bahkan ayat
ya dalam redaksinya. Dalam diskursus barat, temuan seperti palimpsest ini digunakan untuk mendukung hipotesis bahwa Al-Quran mengalami proses rekonstruksi. Namun Wildan Imaduddin Muhammad sebagai penulis lebih berhati-hati. Ia tidak serta-merta menyimpulkan bahwa mushaf Al-Quran ini bersifat tidak otentik, tetapi menunjukkan bahwa proses kodifikasi mengalami perkembangan bertahap yang kompleks. Lalu kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu teori kritik teks dan relevansi historis. Penulis juga memperkenalkan metode kritik teks yang selama ini digunakan dalam kajian Bible, lalu membandingkannya dengan pendekatan terhadap mushaf Al-Quran. Ia mengingatkan bahwa kajian historis terhadap mushaf bukan berarti menafikan keotentikannya, melainkan untuk memahami konstruksi historis dan dinamikanya. Penulis juga membedakan antara teks sejarah dengan teks iman. Yang pertama merujuk pada bentuk fisik dan sejarah transmisinya, lalu yang kedua tentu menyangkut bagaimana umat Islam menerima dan mengimani teks sebagai wahyu Tuhan. Lalu apa yang akan kita dapatkan atau kelebihan apa yang akan kita gali di dalam buku ini? Tentu yang pertama adalah pendekatan historis filologis yang kuat. Buku ini menampilkan pendekatan akademik yang mendalam dengan memanfaatkan metode sejarah, kritik sumber, dan kajian manuskrip. Penulis tidak sekedar mengulang narasi klasik, tetapi mengujinya melalui pendekatan modern yang biasa digunakan dalam studi agama-agama kitab. Lalu inilah yang membuat atau menjadikan buku tersebut sebagai bacaan wajib bagi para mahasiswa, peneliti, dan akademisi di bidang ulumul Quran, sejarah Islam awal, dan filologi Arab. Lalu kelebihan yang keduanya adalah keseimbangan antara kritik dan keimanan. Ya, penulis ini juga menunjukkan sikap yang sangat hati-hati dalam membaca kepada pemahaman historis yang kritis tanpa mengguncang fondasi keimanan. Ia menolak sikap apologetik yang menutup diskusi, namun juga tidak terjebak pada skeptisisme seperti sebagian orientalis yang ekstrem. Lalu yang ketiga adalah tantangan terhadap narasi tunggal ya. Salah satu kekuatan buku ini juga keberanian dari seorang penulis menantang narasi tunggal mengenai kodifikasi mushaf, yang menunjukkan bahwa konstruksi sejarah Al-Quran adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh aspek dimensi politik, budaya, dan dinamika sosial awal Islam. Nah, bagi pembaca dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau Salafi, buku ini dapat menjadi bahan refleksi untuk memperluas pemahaman terhadap sejarah Al-Quran dari sisi yang lebih kritis dan tentunya objektif ya. Sehingga kontribusi dan relevansi buku ini secara keseluruhan ya dinilai menjadi sangat berharga karena memperkaya khazanah studi Al-Quran. Buku ini membuka ruang berpikir yang luas tentang sejarah pembentukan mushaf dan bagaimana komunitas muslim awal membentuk konsensus terhadap teks suci mereka. Wildan Imaduddin Muhammad sebagai penulis berhasil menyusun narasi sejarah yang jujur, kaya referensi, namun tetap berada dalam koridor adab keilmuan dan keimanan. Ini merupakan kontribusi besar tentunya bagi studi Islam di Indonesia yang selama ini cenderung normatif, apologetik, dan belum terbiasa dengan pendekatan historis kritis terhadap Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari buku karya Bapak Wildan Imaduddin Muhammad ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.